Bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Ya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, berkirim komentar melalui halaman Facebook kami RKB Official. Ada Muhammad Afif dan juga ada Mas Rudi dari Palembang yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Dan silakan, masih kita tunggu juga untuk atensi dari Anda. Selain komentar di Facebook, Anda juga bisa kirimkan komentarnya melalui SMS dan WA di 0855 4 200912. Dan kembali lagi Bung Dirham ke Liga Inggris pekan keempat, selain ada pertandingan MU versus Newcastle malam nanti di jam 9 ya untuk waktu Indonesia Barat, ada juga Chelsea versus Aston Villa. Nah, yang mungkin saya ingin kita bahas dulu dari Arsenal ya, untuk Norwich versus Arsenal ini Bung, di mana pemilik dari Arsenal, Kroenke ini memberikan batas waktu sampai dengan Oktober. Kalau nggak ada perkembangan apapun, nggak ada progres, kemungkinan Arteta akan dicabut, hengkang ya. Nah, melawan Norwich, ya paling tidak bisa nggak Bung untuk kembali membantai Norwich atau paling tidak ya bikin hasil seri begitu, Bung Dirham? Harus menang ini karena harus di kandang ya. Ya. Partai kandang itu bagaimanapun harus meraih poin penuh. Siapapun tuan rumah pasti idamannya adalah poin penuh. Apapun menang 1-0, 2-0, 2-1. 3 poin lah yang penting ya. 3 poin itu harus diamankan. Nah, yang menarik dari dua kesebelasan ini sudah bobolan cukup banyak, tetapi mereka belum menciptakan gol. Penyerang-penyerang mereka itu belum bisa menciptakan gol, apalagi di posisi yang cukup buncit ya. Arsenal ini saya nggak tahu kenapa musim ini ada menurun cukup banyak ya, terutama di barisan penyerang. Mereka sama sekali belum bisa membobol gawang lawan. Padahal di situ sudah ada tambahan amunisi ya, ada Martin Odegaard ya yang dari Real Madrid. Tapi belum juga menampakkan taji mereka sebagaimana Arsenal dulu ditangani Wenger dengan ada strikernya Henry maupun Van Persie ya. Itu tidak nampak sekali. Dan Arsenal ini seperti kehilangan karakter permainannya ya, yang selalu pendek merapat kemudian disertai dengan umpan-umpan sayap yang membahayakan, yang padahal di sana ada Lacazette ya, kemudian ada Aubameyang dan Saka. Dan Saka ini satu-satunya yang menjadi banyak harapan dari publik Arsenal karena dia masih muda, potensi, dan sudah mendapat tempat di tim nasional Inggris. Butuh sedikit jam terbang, dia pasti akan jadi bintang. Paling enggak menyamai Iron siapa? Yang Ramsey ataupun pemain sayap Arsenal tuh yang cepat larinya. Paling enggak seperti dia. Nah, Arteta tampaknya belum bisa menyatukan potensi-potensi yang ada di situ, terutama di lini. Padahal lini pertahanan selalu menjadi sorotan. Sudah banyak gol yang tercipta, bahkan mungkin 9 gol ya. 9 gol belum menciptakan gol satupun. Nah itu menurut banyak orang pasti itu start yang buruk. Norwich juga demikian, apalagi kemarin tim Krul ya habis dibantai oleh Manchester City dengan hampir setengah lusin gol ya. Nah itu Norwich juga punya problem juga. Tapi seharusnya di atas kertas Arsenal jauh lebih unggul secara kualitas permainan ya, materi pemain. Kemudian paling tidak kalau main di kandang sendiri tentu beda.
apalagi nanti Arsenal stadionnya sudah bisa diisi oleh pemain untuk penonton untuk tentu ini apakah ini akan menambah sebuah beban berat buat Arteta dan timnya ataukah ini menjadi sebuah lecutan pertandingan melawan Norwich ini untuk bisa start selanjutnya menjadi lebih baik, karena saya yakin tidak sampai bulan Oktober ini pasti kalau tidak bisa mengambil poin penuh sebagai tuan rumah, saya yakin terancam, ya? Sangat terancam untuk tidak melanjutkan karirnya di Arsenal. Nah, kalau misalkan ini Arteta harus dikeluarkan ya dari Arsenal, kira-kira yang pantas menggantikan Arsenal siapa? Apakah nanti Wenger bisa balik lagi begitu, Bung? Ya, kalau saya tidak yakin Wenger mau kembali. Tapi peluang itu masih ada. Tetap kursi kepelatihan itu manajerial di klub sepak bola profesional, apalagi di Liga Inggris, tetap menggiurkan karena gajinya juga cukup besar. Cuman persoalannya adalah bagaimana meramu pemain-pemain. Apakah ramuan Wenger ini sudah ketinggalan zaman atau sudah harus bergeser ya? Mungkin memberi kesempatan misalnya kepada Henry misalnya. Henry kan belum pernah sama sekali jadi pelatih utama. Nah, itu karena mungkin apakah lisensi dia hanya sebagai asisten pelatih dulu atau dia memang belum punya lisensi sebagai pelatihan. Kalau di sana memang ketat. Dia belum tidak seperti di kita ya. Bebas-bebas aja kalau kita ya. Yang justru kita kaget adalah pernyataan Kurnia Sandi yang menyatakan bahwa yang seharusnya pelatih kiper ternyata nggak punya lisensi, akhirnya dijadikan sebagai video pengalaman yang padahal sejatinya dia di klub itu adalah pelatih kiper. Nah, lisensi itu mestinya apalagi kalau yang disorot adalah pelatih asing gitu loh. Pelatih asing masuk ke Indonesia pasti paling tidak sertifikatnya ditinggal di AFC, kita bisa lihat di AFC bener nggak ini. Nah, akankah memang klub-klub kita ini juga masih belum taat aturan atau memang gimana? Masa bodoh mungkin ya? Atau memang pelatih kita ini belum banyak yang lisensi kepelatihan FIFA atau AFC gitu kan? Itu menjadi satu PR besar bagi PSSI ya untuk menghadapi musim ini yang saya lihat mulai disorot ini kondisi pelatih asing terutama yang untuk menangani klub Indonesia. Nah, demikian juga di Liga Inggris itu sangat ketat sekali. Dia nggak ada lisensi sebagai pelatih kiper, nggak mungkin dia deket situ. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Apalagi kalau mewakili negara misalnya. Semua Alberigo Evani kemarin yang di timnya Roberto Mancini semuanya sudah berlisensi semua. Dan dia pantas duduk di situ. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran kita. Kalau kita mau liganya baik, aturannya ditegakkan, ya tentu kita akan sedikit demi sedikit baiklah perkembangannya. Kita lihat saja Jepang, Korea, Vietnam saja. Vietnam itu juga cukup ketat itu dengan aturan-aturannya. Dan terbukti baik juga ya untuk. Ya, mereka sudah bisa bermain menyaingi tim-tim besar ya, Saudi, Korea, Cina, Jepang ya, apalagi tim-tim dari Arab itu sudah mulai was-was menghadapi Vietnam ya. Baik. Ya, untuk Arsenal menjadi tuan rumah melawan Norwich City harusnya sih bisa menang, dan mereka sama-sama di posisi paling ujung ya, paling degradasi 19-20 loh. Ini yang menarik ini kan dua-duanya belum pernah mencetak gol. Ini yang kalau Norwich 1 Om. Oh iya, satu ya, sudah pernah ya. Cuman kebobolannya lebih banyak, 10. Iya, 10 gol. Jadi sama-sama 9. Minus 9. Betul. Nah, Arsenal tentu berada di posisi di bawahnya Norwich. Iya. Nah, ini adalah momentum harusnya buat Arsenal, terutama buat Arteta untuk bisa
tetap dia dipercaya untuk menangani Arsenal. Nah, Inggris ini kan satu liga yang dimana perputaran uang di situ itu cukup besar sekali, mungkin terbesar di Eropa ya, mungkin dunia juga. Karena kita bisa lihat berapa transfer, berapa gaji, berapa pemasukan yang masuk dalam setiap pertandingan saja. Belum lagi kita bicara masalah penjualan jersey tadi, merchandise ya. Ya, merchandise, paket wisata, ya macam-macam yang bisa semuanya adalah mendatangkan uang. Dan ini bisnis yang besar, dan Inggris sudah mulai bisa beradaptasi dengan pandemi. Dan tentu ini akan menjadikan pasti akan lebih tentu beda misalnya bermain tanpa penonton gitu. Itu tidak bisa menjual banget gitu, walaupun itu siaran langsung TV kurang lah ya. Iya, pemasukan dari itu tidak bisa mencukupi klub. Dia harus tetap ada siaran langsung TV, ada penjualan tiket, semuanya paling besar itu penjualan tiket, terbesar mungkin pemasukan, dan makanya tiket MU itu karena itu dinaikkan dia untuk bisa break even point tadi. Nah, cuma mungkin kalau misalkan itu dibeli 50 juta satu tiket, ternyata Ronaldo nanti malam nggak main kan, wah kecewa sekali itu, Bung. Ya, apalagi paling tidak terus hasilnya nggak bisa menang lawan Newcastle. Nah itu yang makanya yang ditunggu-tunggu. Benarkah investasi yang sudah dikelontorkan itu akan sebanding dengan penampilan dari seorang ini yang justru nanti juga punya pengaruh berat buat Ronaldo. Karena ini penampilan pertama ya. Setelah sekian lama meninggalkan Liga Inggris ya. 12 tahun ya. Itu butuh adaptasi baru lagi dengan pemain-pemain baru. Apakah dia sudah bisa menyatu? Karena kan kebintangan Ronaldo ini kadang kan dia kalau diganti pasti akan marah lah ya. Sedikit marah. Nah, ini butuh penanganan khusus untuk sosok seperti Ronaldo. Nah, MU mungkin sudah punya, ataupun Ole Gunnar Solskjaer karena dulu pernah satu main bareng lah ya. Main bareng, pasti dia punya cara lah untuk bisa mengendalikan Ronaldo. Ya, apalagi kalau tipikal-tipikal pemain seperti Ronaldo ataupun Messi itu pemain manja ya. Artinya dia menunggu suplai bola dari belakang, Bung ya. Bahkan juga ketika timnya diserang pun jarang kita lihat Messi atau Ronaldo kembali mempertahankan atau mundur untuk menjadi defender, itu enggak ya, justru malah menunggu di depan begitu, Bung ya. Ya, karena berbeda ya. Misalnya kita bandingkan dengan sosok Josh Weah dulu. Ya, Josh Weah. Bagaimana dia mau turun dan dia sangat berbeda. Ya, mungkin strategi ataupun memang tipikal kita. Kalau saya lihat lebih ke tipikal sih, karena dia memposisikan di mana. Tapi kalau mungkin di sayap ada sedikit dia bantu untuk bisa mundur ya. Sedikit mundur, tapi dia akan begitu cepat masuk ke. Nah, Ronaldo ini termasuk fisiknya yang cukup prima ya. Sampai usia sekarang ini dia sudah masih bisa berlari kenceng gitu. Dan kemarin dalam pertandingan di Piala Dunia dan uji coba dia mampu bisa tampil baik ya. Bahkan juga akhirnya Portugal bisa menang ya, mencetak 2 gol. Baik, nanti kita akan sambung kembali Bung Dirham untuk obrolan sore kita pada Siul kali ini. Pastikan masih bersama kami di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola.